Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warjuni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman saya dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, serta barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari kita bersihkan diri kita, memohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yuliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Fatahu, Ya Mubin. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Fatahu, Ya Mubin. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghis. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang semesta alam. Salam salam selalu kita aturkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Ya, insya Allah akan memberikan syafaat kita mulai dunia sampai di akhir yaumul akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga demikian untuk kita semuanya. Ibu Bapak semuanya dirahmati Allah, kita tentunya sangat ingin mendapatkan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah, mendapatkan atau merasakan lezatnya ibadah. Lalu pertanyaan, bagaimana cara agar kita mendapatkan kelezatan di dalam ibadah? Ya, ini kalau kita sudah mendapatkan kelezatan ibadah, luar biasa. Karena kita tahu bahwa Allah memberikan kepada hamba-hambanya itu hamba-hamba yang terpilih satu anugerah yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yaitu termasuk kelezatan ibadah. Nikmat ibadah ini termasuk anugerah terbesar.
Ini bukan kelezatan yang dirasakan oleh lidah, tapi kelezatan yang menyentuh hati, yang menenangkan jiwa dan melapangkan dada. Inilah yang namanya kelezatan yang membuat seorang mukmin itu selalu bisa tersenyum dalam sujudnya, bisa bahagia dalam doa, dalam bermunajat, dan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Tuhannya dalam setiap detik, dalam setiap saat, dalam setiap kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw ansa wa huwa uminu falanuh biyannahu khayata thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maknanya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, ini janji Allah. Maka kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Yang dimaksud para ulama yaitu ketenangan hati, kelapangan dada, dan manisnya iman. Rasulullah SAW juga merasakan itu semua. Orang-orang alim, orang-orang merasakan itu semua. Makanya hidupnya bahagia. Beliau, Rasulullah SAW, pernah berkata kepada Bilal, bangkitlah wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Ya. Maka subhanallah, sholat bukan lagi beban, melainkan sebagai penyejuk hati jiwa, penyejuk hati, penyejuk jiwa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita itu juga merasakan yang sama? Apakah sholat itu bisa menyejukkan jiwa dan hati, menenangkan itu? Atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, ini mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Ada satu kisah yang sangat menggugah. Suatu hari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menangis saat menjelang wafatnya. Ketika ditanya, dia berkata, aku menangis bukan karena aku takut mati, tapi karena aku akan berpisah dari kehausan di siang hari, yaitu dengan berpuasa. Dan dari malam hari yang panjang untuk sholat malam. Dan dari duduk-duduk bersama para ulama. Masya Allah. Ternyata itu lebih mengasyikkan. Ya, mengasihkan. Karena waktu di akhir kehidupannya, ya mungkin tidak bisa, badannya sudah tidak sehat, tubuhnya tidak sehat, akhirnya tidak bisa melaksanakan itu semua. Makanya dia menangis, ya menangis menjelang akhir kehidupannya yang sakit tadi. Maka betapa beliau itu merasakan nikmatnya ibadah, merasakan kelezatan ibadah yang tidak tergantikan bahkan oleh dunia seisinya. Tidak tergantikan oleh makanan, hidangan, harta benda, tidak. Lezatnya tadi bukan di lidah, bukan di pakaian, tapi di dalam di hati. Lalu bagaimana agar kita bisa merasakan kelezatan itu? Yang pertama tentunya mulai dengan ada kesungguhan, kesungguhan dan ada kesabaran. Maka kadang ibadah terasa berat, ya berat di awal. Tapi jika kita paksakan, kita paksa dalam diri kita, kita paksa dan dengan kesabaran, maka lama-lama yang tadi terpaksa menjadi biasa dan hati kita akan ikut luluh. Ya, kita kalahkan dengan kita paksa. Dan nanti akhirnya kalau sudah terbiasa, akhirnya kita menjadi rindu. Ya, kata seorang ulama syaraf mengatakan demikian, aku memaksa jiwaku untuk sholat malam selama 20 tahun. Ya, 20 tahun itu dipaksa, coba bayangkan. 20 tahun dipaksa. Lalu aku menikmatinya selama 20 tahun setelahnya. Jadi setelah itu dia merasakan nikmat. Sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Dipaksa, lama-lama akhirnya biasa. Dan akhirnya menjadi habit dan akhirnya menjadi karakter. Maka seperti seorang atlet yang awalnya susah bangun pagi, tapi karena dipaksa lama-lama bangun pagi. Dan inilah adalah menjadi suatu habit dari kebiasaan.
Maka kita teman-teman harus dipaksa, ya harus dipaksa dulu pertama kali. Maka yang pertama tadi paksa dan sabar. Yang kedua yaitu jauhi dosa sekecil apapun. Jauhi itu dosa. Dosa itu seperti karat di hati. Semakin banyak dosa, semakin gelap hati kita. Dan semakin tumpul rasa kita terhadap nikmatnya ibadah. Ya ini kenapa? Dari mana? Dari banyak dosa, dari tertutup dosa. Kata Ibnul Qayyim, setiap kali dosa menumpuk, kegelisahan akan meningkat. Dan tidak ada kehidupan yang lebih pahit daripada kehidupan yang gelisah. Jadi pahitnya kehidupan itu bukan karena kemiskinan, tapi karena kegelisahan. Ini lihatlah, jadi ini terjadi tidak pada orang-orang yang miskin, pada orang kaya pun juga sama. Betapa banyak orang kaya, tapi hidupnya gelisah. Tapi ada juga orang yang sederhana, bahkan minus, tapi wajahnya bercahaya, ya bisa tersenyum. Itu karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhannya, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang ketiga yaitu jaga pola makan dan pandangan. Kenapa demikian? Makanan yang berlebihan, ya, atau bicara yang berlebihan, atau melihat sesuatu yang haram, itu membuat hati kita menjadi berat untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW, cukuplah beberapa suap makanan bagi anak Adam untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan itu jangan terlalu kenyang. Jadi cukup untuk bisa menegakkan perut. Kenapa demikian? Karena perut yang kenyang membuat hati mengantuk. Dan hati yang mengantuk sulit untuk khusyuk. Jadi kalau perutnya kenyang, itu membuat hatinya ngantuk. Dan kalau sudah ngantuk, sulit untuk khusyuk. Susah kalau sudah ngantuk, itu ya pengen tidur saja ya. Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 4, kita harus sadar bahwa tujuan ibadah itu bukan menggugurkan kewajiban, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sholat bukan hanya rutinitas, puasa juga bukan sekedar menahan lapar. Semua ibadah adalah jembatan menuju kepada cinta kepada Allah. Ya, jalan kita mendekatkan diri kepada Allah, dan perintah-perintah ibadah itu sebenarnya buktinya Allah cinta kepada hambanya. Maka hal ini sesuai dengan dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dengan amalan yang aku wajibkan. Ya, itu yang diwajibkan tadi. Dan dia terus mendekat dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi yang membuat Allah itu bukan karena amal wajib. Amal wajib itu memang sudah kewajiban. Tapi yang membuat Allah cinta itu karena amal sunnah. Dan dia terus mendekat dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan pelit beribadah, jangan hanya sholat wajib, sholat sunnahnya juga harus ditingkatkan. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bayangkan jika Allah sudah mencintai kita, maka setiap langkah kita akan dibimbing. Tentu ya, setiap doa kita akan dikabulkan. Masya Allah. Dan setiap musibah akan menjadi jalan terdekat menuju surga. Masya Allah. Itu, jadi musibah-musibah itu artinya bentuk cinta Allah supaya kita itu dinaikkan, segera dinaikkan levelnya. Yang kelima, yakin atau iman bahwa semua ibadah tidak akan sia-sia. Kita yakin, iman bahwa ibadah kita itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti sampai ke Allah. Maka berbeda dengan harta dunia yang bisa hilang seketika. Tapi amal ibadah akan kekal dan terus memberikan manfaat. Baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat. Itulah investasi terbaik dan paling abadi. Ya, paling abadi untuk selamanya. Maka hal ini sejalan dengan perintahnya Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Infitar, yaitu ayat 13 dan 14, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi naimi wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang
berbakti, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti berada dalam kenikmatan dan orang-orang yang durhaka berada dalam kesengsaraan. Coba ini. Jadi orang-orang yang beribadah berada dalam kenikmatan. Diriwayatkan dari itu. Yang berbakti yang bagaimana? Diterangkan dalam oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Orang yang merasakan lezatnya iman adalah orang yang rela Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dalam ini ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu penjelasannya. Maka kita bisa, alhamdulillah, kalau kita bisa melakukan itu semua, ya, kita semua bisa merasakan, ya, merasakan mulai sekarang, merasakan nikmatnya, ya, lezatnya iman. Kapan kita bisa merasakan? Ketika hati kita bersih, dan zikir terasa manis, ketika sholat juga merasakan bisa khusyuk, jiwa terasa tenang, dan ketika sedekah juga dengan ikhlas, dan dada kita terasa lapang, tidak ada beban, rasa hidup itu nikmat saja ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita memohon, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar diberi kelezatan di dalam ibadah. Sebab itu tanda cinta dan ridho Allah SWT. Dan kelezatan itu hanya bisa diraih oleh hati yang bersih, yang bebas dari iri, dengki, riya, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Jadi tidak boleh cinta dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang menikmati ibadah bukan hanya melakukannya karena kewajiban, tapi karena kita rindu, cinta, dan syukur kepada Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua kebenaran datang dari Allah. Semua kesalahan murni karena kebodohan saya, karena kesalahan saya. Mari kita maka kami akhiri dengan berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, semuanya kita doakan yang berbuat baik maupun yang berbuat dolim kepada kita. Semoga semuanya sukses dunia, akhirat. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.